Allah menakdirkan kita untuk kembali bisa bertemu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kebahagiaan itu selalu kita rasakan dalam detik-detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam, dan insya Allah seterusnya bisa kita rasakan. Siapapun orangnya pasti ingin selalu merasakan kebahagiaan. Betul ya Pak? Sampai-sampai kita diajarkan doa sebagaimana dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah sebuah harapan bahwa kita ingin bahagia dengan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Ujungnya apa? Agar meraih kebahagiaan. Kan begitu. Tidak ada yang bisa kita tuju, yang paling penting untuk kita tuju dalam hidup ini kecuali kebahagiaan. Inilah materi yang bisa kita coba bahas, kita sharing sama-sama. Tasawuf, gerbang untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan hakiki. Kira-kira kalau ditanya, Bu, apa itu bahagia sebenarnya? Bahagia itu sebenarnya suasana dan keadaan hati. Tapi banyak orang ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan bahagia, jawabannya sejumlah orang yang menjawabnya, artinya masing-masing memiliki jawaban yang berbeda ketika ditanya bagaimana cara meraih kebahagiaan. Ada yang misalnya seorang pedagang, dia katanya bahagia kalau jualannya laris. Orang yang sakit bahagia kalau penyakitnya sembuh. Orang yang gak punya uang katanya bahagia kalau banyak uang. Dan begitulah seterusnya. Alasan-alasan ini tentu saja bisa membantu untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak bisa kita katakan mutlak. Tidak bisa kita merasakan kebahagiaan ya dengan syarat-syarat seperti itu. Kira-kira Bu, bisa nggak kita bahagia tanpa syarat? Ada orang mengatakan kalau mau bahagia, ya bahagia saja. Pikirkan tentang hal-hal yang membahagiakan diri, insya Allah bahagialah itu. Kalau mau bahagia, ya nggak usah pakai syarat-syarat. Kan gini, Bu, ada orang mau bahagia pakai syarat. Saya mau bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Kebetulan dia belum punya rumah sendiri, akhirnya sepanjang hidup dia nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia bikin syarat seperti itu. Pertanyaannya, siapa suruh punya definisi seperti itu, pakai syarat-syarat seperti itu? Kira-kira ada nggak orang yang bahagia meskipun dia tidak punya rumah? Banyak. Saya bahagia kalau istri saya cantik seperti artis misalnya. Kebetulan istrinya nggak seperti artis. Ya salah sendiri. Ya dia nggak bisa bahagia karena bikin syarat-syarat seperti itu. Ya kita bisa bahagia tanpa sebenarnya mesti pakai syarat-syarat seperti itu. Kita menyusahkan diri sendiri kalau kebahagiaan itu kita batasi dengan definisi-definisi. Saya bahagia kalau uang saya banyak. Kebetulan uangnya nggak banyak, nggak bahagia dia. Salah sendiri kenapa bikin definisi begitu. Tapi orang yang bertauhid, ya, orang yang mengerti apa artinya mengucapkan la ilaha illallah itu, insya Allah dia bisa bahagia mengadu, mengatakan kepada Allah, ya Allah, pada hari ini aku sangat bahagia dengan karuniamu, dengan nikmatmu. Kau berikan aku amanah usia, di sisa-sisa usia ini aku bahagia dengan keadaan yang aku alami hari ini. Bisa bahagia, terlepas dia rumahnya kecil, terlepas uangnya sedikit, tapi dia bisa bahagia. Itu bukti bahwa kita ini makhluk
yang menjadikan Allah itu sebagai tujuan hidup. Bahagialah bersama Allah. Jadi jangan terlalu sedih dengan apa yang belum kita miliki, tapi sedihlah kalau yang sudah dimiliki tapi gak ada berkahnya. Sedih kita kalau kita punya harta tapi gak berkah. Kalau mohon maaf, rumah tangga kita ini terus cekcok, ribut, panas saja bawaannya. Jangan-jangan ada yang salah dalam prosedur mencari harta. Jangan-jangan hilang keberkahannya di situ. Nauzubillah. Makanya jangan terlalu takut dengan apa yang belum ada, tapi takutlah kalau ada tapi gak ada berkah. Itulah yang kita harapkan. Jadi kebahagiaan itu sekarang ada di sini, ya. Ada setiap detik hari-hari yang kita lalui, bahagiakan diri dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada di antara kita yang memberi beban dengan 3 beban hidupnya. Beban masa lalu dipikirkan, yang sudah berlalu masih dipikirkan. Kalau sajalah dulu aku berbuat seperti ini, tentu gak akan terjadi. Udah berlalu. Udah di beban masa lalu, masa sekarang pun dia bebani dengan beban sekarang yang harus terus dia lakukan, yang harus dia, dimana dia harus keluar dari beban hari ini. Masa depan yang belum pasti juga dipikirkan terlalu jauh. Sedangkan beban yang hari ini pun nggak selesai dipikirkan lagi beban masa lalu, beban yang akan datang yang belum pasti, padahal yang lalu sudah berlalu. Jadi kita ini sering hidup dengan 3 beban. Ya bukan berarti kita nggak boleh memikirkan masa depan, tapi kalau kita isi terus dengan kekhawatiran, ya inilah ruginya kita. Waktu cuma singkat, kata orang bijak, hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan dan berbuat yang kecil-kecil. Ya. Kalau bisa dalam hidup ini hanya berpikirlah tentang kebahagiaan, berpikir tentang kesuksesan, berpikir tentang kesehatan. Waktu kita cuma singkat. Betul gak, Bu? Jadi mulai saat ini katakan kepada Allah, ya Allah, mulai detik ini aku ingin selalu bahagia dalam hari-hariku, setiap menit, setiap detik, setiap jam yang akan aku lalui. Amin. Ya begitu. Banyak orang, nanti kalau sudah kuliah enak ya. Begitu kuliah, wah enak juga kalau sudah tamat. Begitu tamat, enak. Gimana ya kalau nanti udah kerja, gimana ya? Kalau nanti cari jodoh seperti apa? Udah menikah, gimana ya kalau punya anak? Udah punya anak, baru gimana nanti mendidiknya? Tahu-tahu sudah punya menantu. Berjalan waktu 20-30 tahun gak terasa. Betul gak? Kalau dalam detik ini, hari ini tidak kita memulai dengan rasa bahagia, berarti kita nanti kalau nanti padahal bahagia itu ya hari ini dan detik. Insyaallah ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah orang yang sehari-harinya sering berdialog ya dengan Allah. Aku bahagia hari ini dengan semua karunia-Mu ya Allah. Dikisahkan ada seorang anak petani pulang dari sawah. Tahu-tahu dia mendapati di dalam perjalanannya sebutir telur yang besar sekali. Tidak pernah dia menjumpai ada telur yang sebesar itu. Kok ada yang telur sebesar itu? Besar sekali. Dia pungut itu telur yang besar itu. Dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah kebetulan ayamnya sedang menetas telur. Tanpa pikir-pikir dia letakkan telur yang besar tadi di bawah ayam. Sampai waktu yang ditentukan menetaslah telur-telur itu. Telur ayam kalau menetas menjadi apa, Bu? Jadi ayam. Rupanya ini telur yang besar tadi telur burung Raja Wali, Bu. Burung Raja Wali kalau menetas apa jadinya? Ya burung Raja Wali. Sementara itu saudara-saudaranya ada 12.
saudaranya ada 12, yaitu begitu menetas sama-sama cari makan, ya saudara-saudaranya makan cacing, dia pun ikut makan cacing. Ya, saudara-saudaranya nggak bisa terbang, dia pun ya nggak bisa terbang. Ya, saudara-saudaranya berkotek-kotek, dia pun ikut berkotek-kotek. Sampai akhirnya perjalanan waktu tumbuhlah ini ayam. Mereka suatu ketika melihat ke atas ada burung yang sangat gagah meliuk-liuk dengan sangat gagah menyeberangi laut, gunung, pohon-pohon besar. Mereka lihat ayam-ayam itu melihat, dia bandingkan dengan salah satu saudaranya. Loh, kami lihat bentuk fisikmu sama yang dengan yang terbang tinggi seperti itu. Berarti kamu bukan bagian dari kami. Enggak, buktinya kita sama kok. Dari dulu kita bersama. Enggak, kamu ini bukan bagian dari ayam. Kamu ini burung yang gagah yang seperti terbang di atas itu. Enggak, aku ayam, buktinya aku ikut makan cacing. Aku enggak bisa terbang. Singkat cerita, burung Raja Wali ini pun mati. Sampai matinya dia enggak pernah sadar bahwa dia sebenarnya bukan ayam, tapi sesungguhnya dia burung Raja Wali. Lingkungan yang dia hadapi sehari-hari begitu betul-betul memikatnya, sampai dia tidak pernah sadar akan potensi-potensinya, akan kekuatan-kekuatannya. Sampai mati dia tak pernah sadar. Saya khawatir, ya, kisah ini ingin saya sampaikan dalam rangka apa? Boleh jadi dalam hidup ini kita menutup-nutupi kelebihan-kelebihan yang kita miliki, nikmat-nikmat yang begitu besar yang sudah diberikan Allah kepada kita, sampai akhirnya kita nggak pernah tahu bahwa nikmat Allah itu sudah diberikannya kepada kita dalam bentuk apa. Itulah mungkin hidayah, itulah mungkin keimanan, itulah mungkin Islam. Jadi kalau kita sudah tahu ini merupakan kekuatan yang besar, dari sekarang kita kuatkan potensi keimanan kita ini, sehingga kita bisa selalu saling memberi nasihat dan menasihati, memperkuat iman dan keimanan kita. Betapa banyak orang yang memiliki hal yang sangat berharga, tapi dia nggak tahu kalau dia sebenarnya memiliki hal yang paling berharga. Itulah diantaranya keimanan. Ya, saya berharap kita semakin sadar bahwa di tengah-tengah kondisi kita yang minoritas ini, kita jangan mematikan cahaya keislaman itu. Hidupkan terus-menerus bahwa kita punya suatu hal yang sangat berharga. Itulah iman. Kalau kita paham akan ini, insya Allah ini menjadi langkah awal untuk bagaimana seharusnya kita meraih kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Ya. Ya, presentasi ini paling tidak menyampaikan dua hal. Yang pertama, memahami hakikat kebahagiaan. Yang kedua, kiat-kiat meraih kebahagiaan. Problem manusia modern, saya kira problem manusia modern baik di LA maupun di Jakarta tidak jauh beda. Banyak orang yang frustasi, krisis eksistensi, alienasi, merasa terasing, depresi, kegelisahan, kecemasan, kekosongan, hampa makna, kehilangan visi dan misi hidupnya. Berdasarkan survei di sekitar tahun 80-an, itu di Amerika ada ratusan juta yang mati, ya, karena problem ini, frustasi, krisis eksistensi, alienasi dan seterusnya. Ternyata negara-negara berkembang, termasuk para karyawan-karyawan yang tidak bisa mengatasi rasa kegelisahan, yang tidak bisa mengobati rasa kecemasan, itu berdasarkan survei memang dia meninggal lebih dini, lebih cepat dari orang-orang yang bisa mengatasi rasa kesedihan, yang bisa mengatasi persoalannya. Itu biasanya berdasarkan survei memang usianya lebih panjang dibanding orang yang tidak bisa mengatasi masalah. Ini masalah problem di mana-mana, frustasi, krisis eksistensi, ya. Ini semuanya terjadi kenapa? Karena jarang berkomunikasi dengan Allah.
Jarang membesar-besarkan Allah, jadi membesarkan apa yang cuma dia lihat. Kok enak sekali dia seperti itu ya. Kok enak sekali dia jam terbangnya seperti itu. Karena membesar-besarkan apa yang nampak. Tugas kita kan sekarang ini la ilaha illallah. Katakan tidak untuk hanya semata-mata yang nampak, karena ada yang paling berharga, yang paling besar, dialah Allah. La ilaha illallah, biasa mengatakan tidak. Jangan terlalu terpukau dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Kalau kita terlalu terpukau, jadinya ini frustasi. Sudah berjuang mati-matian masih begini-begini saja. Krisis eksistensi. Dia merasa nggak punya harga diri, merasa inferior di tengah-tengah orang-orang yang mungkin kehidupannya lebih banyak berpangkat. Ini penyakit zaman modern sekarang. Bagaimana otak anak-anak kita itu dicuci, ya? Bagaimana menjadi orang yang bisa populer dengan berbagai macam yang dia miliki, ya? Tapi lupa dia membesarkan Allah. Ini problem manusia modern. Mudah-mudahan kita bisa dengan berzikir, insya Allah, dengan banyak membaca Quran, dengan banyak muhasabah, kita terhindar dari rasa yang berkepanjangan sebagaimana yang ada di depan. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah mau umurnya lebih bahagia, lebih panjang, lebih sehat Bu ya. Insya Allah buang ini jauh-jauh. Banyak mengadu kepada Allah, banyak berzikir. Semuanya akan hilang, ya. Kalau hidup ini hanya sekedar makan minum juga diberi Allah sama orang-orang yang kafir, ya, betul nggak? Tapi kita ini punya nilai yang lebih. Kita itu diberi Allah keberkahan, janji surga. Kalau sama orang kafir nggak ada, sudah pasti nggak ada. Kita ini dijanjikan surga, dijanjikan keberkahan. Jadi beda, walaupun sama-sama bisa makan, bisa minum. Mereka tidak dijanjikan apa-apa sama Allah, kita dijanjikan surga. Karena itulah kita harus selalu menyadarkan diri bahwa kita punya hal yang sangat berharga dalam hidup ini. Itulah hidayah. Saya kira ini kita sudah hafal semuanya. Surat Ali Imran ayat 14. Artinya dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang kuda pilihan itu diartikan kendaraan lah. Binatang-binatang ternak, sawah ladang itu ya termasuk mungkin ruko-ruko, apartemen, bisnis kan kira-kira begitu. Itulah kesenangan hidup di dunia, tapi di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya yang dijanjikan Allah itu lebih menjamin lah. Kalau apapun yang ada di dunia yang kita beli lama-lama rusak juga. Betul gak Bu? Yang kita pakai lama-lama bosan juga. Banyak orang menggantungkan kebahagiaan kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Padahal kalau sudah punya biasa-biasa aja. Ya kan? Jadi jangan menggantungkan kebahagiaan karena kita belum punya. Padahal kalau sudah punya sama aja. Rusak juga, bosan juga, kan begitu. Jadi mulai saat ini sudah kita biasakan kebahagiaan itu bukan terletak pada ada atau tidaknya, tetapi kebahagiaan itu terletak nilai keberkahan yang ada pada harta yang kita miliki. Kira-kira begitu. Dulu dalam bukunya Tragedi Raja Midas, pernah Bu baca buku judulnya Tragedi Raja Midas? Ini dulu pada zaman Yunani ada seorang raja. Waktu itu keyakinannya masih tertuju kepada para dewa-dewa, dewa-dewa diceritakan seperti itu. Ya, sampai akhirnya dia berkelana, dia masuk ke dalam sebuah gua bermeditasi dia menginginkan, dia berdoa begitu memohon agar semua istananya dirubah menjadi emas. Ya, tiap hari itulah yang didoakannya. Pokoknya dia ingin bukan hanya
Bukan hanya istananya yang berubah jadi emas, dia minta semua apapun yang disentuhnya bisa menjadi emas. Ternyata dalam cerita itu, ya ini ceritanya jauh sebelum Islam datang. Jauh ini kira-kira ceritanya 4 abad sebelum Masehi. Jadi Raja Midas ini itu terus yang dimintanya dalam doanya. Ternyata doanya itu dikabulkan sama yang dia mohonkan itu. Rupanya sampai dia balik lagi kembali ke istananya, semuanya istananya itu sudah berubah jadi emas. Singkat ceritanya begitu. Bukan hanya itu, setiap apapun yang dia pegang, apapun yang dia sentuh berubah jadi emas. Dia pun seperti orang gila, ingin menyentuh semuanya agar semuanya bisa menjadi emas. Ya, itu sampai akhirnya dalam kisah itu ketika dia mau memegang istrinya, lupa dia istrinya pun dari emas. Mau makan jadi emas. Akhirnya dalam kisah itu si raja akhirnya mati di tengah-tengah emas yang begitu banyak. Karena awalnya dia gila dan akhirnya karena kelaparan tidak bisa dia memakan, meminum apapun karena semuanya sudah jadi emas. Istri yang sangat dia cintai pun berubah jadi emas. Ini kisah yang sangat populer sebenarnya pada zaman Yunani. Terlepas apakah ini true story atau hanya sekedar fiktif, tetapi sebenarnya sifat manusia itu begitu. Ya, kita boleh, bukan tidak boleh mendapatkan sesuatu, tapi persoalannya kalau kita lupa untuk sesekali mengambil waktu untuk muhasabah, merenungi apa sebenarnya target kita dalam hidup ini. Lupa kalau kita sebenarnya begitu banyak yang sudah kita miliki. Kita kadang-kadang hanya memikirkan apa yang belum dapat, padahal yang dapat sudah banyak. Kadang-kadang kita lupa. Ya kayak ceritanya walaupun tidak tidak setragis Raja Midas, tapi sifat manusia kebanyakan seperti itu, sering lalai. Makanya kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih 1 buah gunung emas pun dia akan minta 2 itu. Kalau sudah dapat 2 minta 3, dapat 3 minta 4. Tidak akan pernah puas sampai tanah itu menutup mulutnya, dalam arti mati. Mati dulu dia baru puas nih. Jadi sebenarnya banyak orang kebahagiaannya itu lagi-lagi pakai syarat-syarat yang tadi. Padahal setiap detik, setiap menit nggak ada yang menghalang-halang kita mau bahagia. Ibu mau bahagia, bahagia sekarang. Apa yang belum dikasih Allah? Bukan soal kurangnya, tapi soal keberkahan. Banyak kan kalau menyusahkan dan menyengsarakan kita untuk apa? Jadi nilai keberkahan itu yang kita dapat, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kafir itu. Tapi kita sering terlalu mendramatisir, membesar-besarkan masalah yang kita hadapi. Ada 5 orang ibu-ibu naik perahu. Rupanya perahunya goyang-goyang. Yang lain tenang-tenang aja, biasa. Tapi yang satu ini gelisah, mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi yang lain. Aduh gimana ini kalau terbalik? Aduh gawat kita ini. Aduh itu terus diulang-ulang. Gara-gara dia ngomong-ngomong begini mempengaruhi yang lain. Ada orang yang lebih senior waktu itu dilemparkan ibu yang tadi gelisah ke sungai. Sampai ibu tadi minta tolong dibantu. Apa kata yang melemparkan? Tadi waktu di atas perahu kamu nggak tenang. Ini sekarang sudah dilemparkan, minta dinaikkan lagi. Ya tolong saya dinaikkan. Akhirnya dia sadar. Ternyata dia menggelisahkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya, seolah-olah nggak menghargai perahu yang saat itu sebenarnya walaupun goyang, tapi kan lebih aman. Begitu dicampak, buktinya dia masih mau lagi naik di perahu. Ya, dalam hidup ini kita juga sering begitu. Ya, kita sadar, kita nggak sadar. Seberat apapun ujian yang kita alami, lagi-lagi masih banyak orang yang lebih berat menghadapi ujian.
Ya makanya kita disuruh oleh Al-Quran, coba bacalah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang yang soleh, yang kebetulan mendapatkan ujian yang lebih berat daripada yang kita alami, supaya kita sadar, oh ternyata banyak yang ujiannya lebih berat. Dengan begitu lebih menenangkan kita. Kan begitu Bu? Lebih menenangkan kita. Suatu ketika Rasulullah demam. Ada sahabat yang meletakkan tangannya di atas di kening Rasulullah. Wah, kagetnya luar biasa itu sahabat. Panasnya luar biasa. Belum pernah dia merasakan ada orang yang sepanas itu. Terus dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok sampai sepanas ini demam? Ada apa gerangan?" Apa kata Rasulullah? Beginilah Allah menguji orang-orang yang justru dia cintai. Ujian-ujian para nabi itu jauh lebih berat. Ya, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang biasa. Itu lagi-lagi persoalannya di situ. Sedangkan kekasih Allah itu diuji dengan yang seperti itu. Kok kita dengan ujian yang tak seberapa langsung stres, depresi, ya, seolah-olah kita yang paling merana di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi ini yang sebenarnya harus kita upayakan, bagaimana di satu sisi kita harus menganggap kita orang yang sangat bahagia dan selalu mensyukuri hari-hari yang kita lalui, setiap menit, setiap detik. Itu bukti bahwa kita ada komunikasi dengan Allah. Itu Bu ya? Ya, jelas ini hiasan dunia ini. Hiasan dunia. Berikutnya dalam Quran juga disebutkan, apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi. Bagaimanapun itu duniawi yang terbatas, yang akan lapuk, yang akan hancur, kan begitu. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Padahal kalau kita tahu ada hal yang jauh lebih besar, wah, kita nggak perlu terlalu sedih dengan apapun yang kita merasa kurang di dunia ini. Tadi malam saya kebetulan nginap di rumah Pak Mulyana. Pagi-pagi Pak Mulyana bilang sama saya, "Ustaz, kalau badannya agak kurang enak, kebetulan kita punya kasur untuk mijat." Wah, saya bilang, saya langsung setuju. Saya dengan senang hati untuk mijat. Rupanya saya dalam hati saya enak sekali bisa tiap hari mijat badan di sini. Cerita Pak Maulana, rupanya ada orang yang mau pulang ke Indonesia. Dia bagi-bagikan hartanya, semuanya siapa yang mau ambil. Jadi, artinya ada orang yang membagikan begitu karena ada hal yang jauh lebih penting untuk dia kejar. Kan begitu Bu? Kita pun sebenarnya kalau kita tahu ada hal yang jauh lebih penting mau kita kejar. Jadi yang apapun yang kita alami di sini soal kurang-kurangnya, itu biasa-biasa saja. Ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar. Itu harus kita biasakan. Ada hal yang jauh lebih penting. Kalau saja kita tahu ada hal yang jauh lebih penting, yang berharga yang kita mau tuju, ini dunia ini melenggang mulus saja, kecil semuanya, insyaallah. Seperti itu Bu ya. So, ini dunia ini fata morgana. Dalam Quran itu sudah bolak-balik diulang-ulang, dunia ini fata morgana. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, lahibun, dan suatu yang melalaikan, walahun, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanaman yang mengagumkan para petani. Artinya kenikmatan yang begitu banyak, kemudian tanaman itu menjadi kering. Wah, rupanya mudah sekali kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ini sebuah perumpamaan yang dalam. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ternyata banyak sekali yang mudah dinaikkan Allah, mudah sekali dihancurkan. Kan begitu. Dalam proses sejarah ini banyak yang begitu cepat naik, begitu cepat jatuh. Artinya ada orang-orang yang ketika melihat orang yang maju bisnisnya, ada sekelompok orang mengatakan, "Oh, enak sekali yang jadi dia ya.
bisnisnya jalan, mau kemana-mana mudah, mau beli ini, mau beli itu mudah. Tapi sekelompok orang yang paham mengatakan, belum tahu nih, padahal sebentar lagi akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini cerita si Korun di dalam Quran begitu. Korun itu saking kayanya, itu yang bawa kunci gudangnya kan onta itu. Setiap dia lewat ada dua kelompok terbagi dua. Yang pertama terlalu mengagumi, yang kedua biasa-biasa saja, tak terlalu mengagumi. Kata orang-orang soleh, boleh jadi akan terjadi hal besar. Rupanya nggak lama setelah itu dibenamkan harta si Korun. Ya, inilah yang ditunjukkan oleh Allah supaya kita biasa-biasa saja. Ya, belum tentu yang banyak itu yang terbaik. Nah, di samping kita belajar untuk selalu bersyukur tanpa syarat, di samping kita belajar untuk menjadikan janji Allah lebih pasti, kita juga diajarkan untuk meneguhkan rohani. Apabila rohani seseorang bertambah teguh, bahkan dia melihat amalnya itu sebagai jalan untuknya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amal itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Amal ini bisa dalam bentuk amal kesuksesan, amal kekayaan, semuanya itu alat mendekatkan diri pada Allah. Biasa-biasa saja jadinya, bukan sesuatu yang terlalu dibangga-banggakan. Kalau sudah begitu, hatinya tidak lagi cenderung kepada faedah dunia dan ukhrawi, tapi dia berharap untuk mendapatkan rahmat Allah, seperti terbukanya hijab-hijab yang menutupi hati. Jadi ada dinding-dinding, ada hijab-hijab yang menutupi hati. Begitu hijab itu terangkat, dia merasakan sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya selama ini hilang. Begitu nampak sesuatu yang besar menyebabkan apapun yang di dunia ini menjadi sangat kecil. Nah, ini kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya. Apa katanya? Oh, ini Quran ini. Ayabtaquna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah kamu mencari-cari kebahagiaan dan kemuliaan, padahal kemuliaan dan kebahagiaan itu semuanya dari Allah? Mau dari mana? Dari Allah. Maka harapkanlah kemuliaan dan kebahagiaan itu semata-mata dari Allah. Ya Bu ya? Bukan dari apa yang nampak, tapi kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang ini orang banyaknya, saya kaget ya, fenomena orang bunuh diri. Ada seorang remaja tiba-tiba bunuh diri. Kenapa? Katanya karena diputus pacar. Bahkan baru-baru ini di Bintaro di Jakarta ada seorang pengusaha muda bunuh diri ya, karena usahanya bangkrut. Begitu rentan dan betapa murahnya atau piciknya cara pemahaman itu, karena memang tak ada yang diharapkan dalam hidupnya kecuali yang dia tahu. Itulah karena sempitnya pemahaman. Orang-orang bunuh diri begitu mudah ya, dia tidak tahu ada hal-hal yang sebenarnya banyak kenikmatan yang sudah diberikan kepadanya, dan dia memang jarang dan mungkin tidak pernah berdialog dengan Allah. Padahal ketika dia melakukan bunuh diri, dia pikir selesai urusan, makin gawat justru yang dihadapi. Karena itulah apapun ujian yang dihadapi, supaya kita tetap bahagia, jangan lupa selalu kita diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini milik Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Allah tempat kembali. Jika kita menyadari hal ini, tidak akan sombong ketika diberi nikmat oleh Allah, tidak akan putus asa jika kehilangan sesuatu. Betul kan? Ya. Ini seperti yang kita sebutkan tadi. Apa yang dikatakan kemuliaan bukanlah apa yang dimiliki dan bukan apa yang diletakkan oleh orang lain kepada seseorang. Kalaupun orang lain mengatakan kita hebat, kita beruntung, kita mulia, itu bukan ukuran kemuliaan.
kemuliaan itu bukan datang dari manusia, kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang memuliakan seseorang, itu bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu kagum dengan terlalu terpesona dengan gelar-gelar, dengan pangkat-pangkat, ya, dengan nama-nama yang disebutkan. Kalau itu masih dari manusia, itu gak ada apa-apanya. Karena kemuliaan itu datang dari Allah. Walillahil izzah. Atau kita sering membaca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang pemilik kekuatan, kekuasaan. Allah pemilik kudrah. Allah mudah saja memberi dan mencabut. Makanya jangan jauh-jauh dari yang punya kekuasaan itu. Kalau mau berkuasa secara permanen, menguasai diri ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jika ada di antara hambanya yang tidak memperoleh apa yang dia inginkan, sebenarnya penolakan itu adalah rahmat. Bisa nggak Bu menganggap rahmat ketika kita merasa tertolak? Itu janji Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kau cita-citakan, boleh jadi yang kau idam-idamkan, sebenarnya itu buruk bagimu. Kamu nggak cocok, kamu belum kuat, belum pantas. You don't deserve that kind of job. Belum layak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin kita dianggap Allah belum kuat, belum siap. Nanti kalau dipaksakan, diberikan, ujung-ujungnya dicabut lagi karena nggak siap, belum pantas. Dan boleh jadi yang kita cintai sebenarnya itu apa? Boleh jadi yang kita benci, boleh jadi itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Ini kemarin sudah kita bicarakan masalah ini agar kita tidak terlalu terlena, tidak terlalu stres dengan dinamika kehidupan ini. Persoalan bagaimana mengelola hati saja. Ya, soal dihianati, dicintai, dibenci, dikritik, ini permainan dunia yang akan selalu ada. Ya. Berikutnya, ini kata Rasulullah, supaya kita mau menjadi memiliki kebahagiaan yang hakiki, pahamilah dunia ini kan pasti berakhir. Betul nggak? Apa kata Rasulullah? Cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini. Sesungguhnya kamu akan berpisah. Betul gak? Kamu akan berpisah dan meninggalkannya. Puaskanlah hidupmu, sebab sesungguhnya kamu pasti mati. Dan beramallah sesukamu, karena sesungguhnya kamu mendapatkan balasannya. Jadi kita diberikan kebebasan, tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Udah tahu pasti mati, tapi mengejar sesuatu yang fata morgana. Kalau untuk urusan dunia pakai analisis SWOT, mana strength-nya, mana weakness-nya, mana opportunity-nya, mana threat-nya. Tapi untuk urusan akhirat nggak pernah kita pakai simulasi. Perlu pakai simulasi juga nih, simulasi mati. Jangan simulasi banjir, simulasi bencana alam ada yang kita buat. Simulasi mati pun perlu, karena itu yang lebih pasti. Waktu saya masih usia 6 tahun, kira-kira tahun 80, itu ada lagu yang sampai sekarang sangat berkesan di hati saya. Lagu tentang kematian. Mungkin Ibu, saya kira Ibu ini ada yang lahir di sini. Kalau lahir di Indonesia ini semua, saya kira akan lagu tahun 80, lagu tentang kematian. Ini Ibu semuanya lahir di sini, Bu, ya? Kalau lahir di sini berarti lagu ini pun pasti tahu soal kematian ini.
Bila Israel, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan hati. Tiada lagi, terus itu. Tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Gak ada yang membela kita. Yang membela kita gak ada kecuali amal. Ya. Seperti cerita kita kemarin, gak ada yang pasangan kita sehidup semati, begitu kita mati dia ikut mati, gak ada. Nah, Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Min Alamatin Najah fil Nihayah Ar-Ruju' ila Allah fil Bidayah. Apa maksudnya? Di antara tanda-tanda kesuksesan seseorang itu hingga akhir, dia harus selalu rujuk, harus selalu flashback, harus selalu rujuk kepada Allah, mulai dari nol lagi. Kalau kita mau sukses sampai akhir, harus memulai terus dari hal-hal yang baru, terus tentang diri kita ini, terus memperbaharui rasa kedekatan kita kepada Allah. Kalau selama ini jauh, dekatkan lagi. Kalau dulu kita kok ngaji waktu masih di kampung-kampung, belum ada lampu, kalau belum ada listrik, pernah nggak merasakan itu Bu di kampung? Oh pernah juga. Saya kira tiba-tiba sudah ada listrik, enggak ya? Dulu waktu masih masa-masa muda, lampu tempel yang ada, lampu templok. Tapi walaupun habis ngaji ada muka kita hitam-hitam kena asap, tapi kenikmatannya itu berbeda. Meskipun sekarang udah terang benderang, kok nikmatnya dulu dirasakan nggak tuh? Rasakan. Begitu juga dulu kalau orang puasa, buka puasa dengan makanan minuman yang sekedarnya rasanya nikmat beda gitu. Saya waktu anak-anak, waktu puasa umur 5 tahun itu sampai nyimpan makanan itu. Rupanya sudah disimpan, pas sudah beduk maghrib lupa di mana disimpan, dan 3 hari busuk juga dari makanan. Itu kenikmatan dulu. Sekarang mungkin kenikmatan itu sudah kurang. Coba, bukan kita harus kembali pada masa lalu, mungkin rasa kenikmatan itu yang mungkin agak hilang. Mana kenikmatan dulu? Dulu rasanya kalau dengar takbir itu berlinang-linang air mata kita. Sekarang kalau sudah ada yang berkarat ini sedikit dalam diri kita ini, kita mohon ampun kepada Allah. Rasa itu Bu yang mau dihadirkan sekarang. Mana rasa yang dulu merasa kita nikmat sekali beribadah? Kemana itu perginya? Itu yang kita ingin kembalikan. Makanya katanya, di antara tanda-tanda orang yang sukses sampai akhirnya ar-ruju', dia selalu mencoba mencari-cari kembali lagi, mengadu lagi, kritis terhadap dirinya. Kenapa kok rasa kesyahduan itu mulai hilang? Mudah-mudahan bisa Bu ya, kita ambil lagi rasa kesyahduan itu ya. Saya kira saya pernah menyampaikan juga di sini kemarin di awal, kita banyak terlalu percaya, menggantungkan harapan kepada makhluk, sehingga kita jarang berharap kepada Allah yang sudah betul-betul menentukan dan memberikan kita semua. Seperti saya bilang kemarin, ketika ibu mungkin masa pacaran sama bapak indah sekali, kan begitu. Tergambar masa depan, tergambar anak-anak, kan gitu. Kalau jumpa berdebar-debar, ya kan Bu?
Juga bapak kan gitu. Maksud saya, ini kan sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk ternyata bisa membahagiakan dan membuat kita bahagia. Itu baru sama makhluk. Kalau makhluk bisa membuat kita bahagia, seharusnya Allah itu bisa membuat kita lebih bahagia. Betul nggak, Bu? Ya betul. Kita kan nggak bergantung kepada makhluk. Sama seperti kita naik bis, kita percaya sama supirnya, kita bisa tidur dalam bis, kita percaya supirnya itu profesional. Percaya sama makhluk pun bisa tenang, bikin tenang. Betul nggak? Kok percaya sama Allah nggak bisa membuat kita lebih tenang? Seharusnya lebih tenang lagi. Betul tidak, Bu? Ini rasa yang mau kita hadirkan di dalam hidup ini. Ketenangan dan merasa dijamin janji Allah itu lebih pasti. Ya, jangan tergantung ada tidak adanya, tapi tergantung harapan yang terus-menerus kita bangun kepada Allah di dunia yang tidak ada apa-apanya. Apa sih? Kira-kira ya, berikutnya. Kata Imam Ibnu Athaillah, "Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh." Siapa saja yang membuat hatinya bersinar bercahaya, mulai dari setiap langkah perjalanannya, insya Allah nanti akhirnya juga bersinar. Kira-kira kalau bahasa manajemennya begini, seperti yang saya bilang kemarin, kalau orang berhasil membuat rencana besar dalam hidupnya, memiliki komitmen yang kuat terhadap hidupnya dengan rencana-rencana besar, pikiran-pikiran besar, insya Allah dia merencanakan kesuksesan. Berhasil membuat rencana sama dengan merencanakan keberhasilan. Kira-kira begitu. Kalau di pikiran kita yang paling berharga di dunia ini adalah hidayah iman itu, insya Allah kita akan perjuangkan mati-matian. Tapi kalau yang paling kita pentingkan dalam hidup ini melulu urusan dunia saja, ya dunia itulah yang kita dapat. Karena itulah kita kerja keras banting tulang. Na'udzubillah kalau tidak ada nilai keberkahan dan tidak ada rasa pengaduan kita kepada Allah. Jadi orang akan berbuat berdasarkan apa yang menurut dia paling penting. Kita mau mengikrarkan di sini yang paling penting dalam hidup ini adalah hidayah keimanan itu. Ya, Bu? Ya, terakhir. Saya bilang terakhir biar gak ngantuk. 10 menit lagi. Kata Imam Ibnu Athaillah lagi dalam kitabnya Al-Hikam, "Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha." Perbuatan-perbuatan yang nampak secara zahir sebenarnya itu belum bisa dinilai kualitasnya, karena kualitasnya itu adalah wujud ikhlas. Banyak ibadah yang biasa sebenarnya tapi dilaksanakan dengan ikhlas, nilainya begitu besar di mata Allah. Sebaliknya banyak ibadah yang nampak besar tapi tidak ada keikhlasan, justru tidak ada nilainya sama sekali. Al-Kindi, salah seorang filosof muslim, katanya kebahagiaan sejati manusia bukanlah kenikmatan yang bersifat indrawi. Kalau yang indrawi itu lama-kelamaan kalau dilihat ya bosan juga, duniawi ya hancur juga, dan artifisial. Tetapi berupa kenikmatan dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia memancarkan cahaya dan rahmat kepadanya. Pada saat itu manusia merasakan kenikmatan abadi di atas segala kenikmatan indrawi yang dapat dicapai dari kenikmatan hidup dunia. Ya, kita persingkat. Itu definisi kebahagiaan menurut Al-Kindi. Kalau Al-Ghazali lain lagi. Kebahagiaan dan jiwa yang sehat itu diawali dengan ilmu pengetahuan. Dengan apa Bu kebahagiaan itu? Dengan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang sudah hilang kemauannya untuk mencari ilmu, maka orang tersebut telah habis seleranya untuk memakan makanan yang baik. Atau seperti orang yang lebih suka makan tanah daripada makan roti. Jadi kalau ada orang yang berhenti menuntut ilmu ini sama seperti lebih memilih makan tanah daripada makan roti.
Udah nggak selera lagi dia makanan yang enak-enak itu, karena kondisinya nggak siap untuk menerima yang enak, kan begitu. Kalau ibu misalnya sakit, saya mau tanya, dikasih makanan-makanan yang enak, sebenarnya bukan ibu tidak mau, tapi selera itu yang hilang, betul nggak? Betul, Pak. Iya, begitu juga di dalam beribadah ini, jangan-jangan tidak adanya kenikmatan karena memang kita ada hal yang salah di dalam diri kita ini. Kira-kira begitu. Kebahagiaan hakiki adalah hakikat spiritual yang kekal, keyakinan pada hal-hal mutlak tentang identitas diri dan tujuan hidup. Kesemuanya itu berawal dari ilmu dan bermuara pada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah, saking begitu besarnya rasa cinta yang ada di dalam dirinya, kebetulan dia didatangi setan. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah sama setan? Wahai setan, hatiku ini sudah penuh cinta kepada Allah. Jadi aku pun tidak pernah membencimu, wahai setan. Kenapa? Karena nggak ada ruang untuk membenci siapapun, karena semuanya sudah diisi dengan cinta kepada Allah. Untuk apa membencimu? Menghabis-habiskan waktu. Membencimu itu kan membutuhkan energi. Hatiku ini sudah penuh cinta kepada Allah, sampai sama setan pun aku nggak membencimu ya setan. Aku tidak pernah membencimu karena nggak ada hati membenci siapapun. Begitu katanya. Artinya hanya orang-orang yang lemah yang bisa dikalahkan setan, kan begitu. Kalau setelah seorang yang mahabbahnya begitu besar kepada Allah, kalau diganggu setan kecil, nggak begitu terpengaruh dia. Kira-kira begitu. Jadi kalau hati sudah penuh cinta kepada Allah, nggak pernah membenci siapapun, sampai setan pun nggak dia benci. Sebenarnya begitulah cara sufi. Membenci itu ternyata membutuhkan energi. Makanya Bu, jangan benci siapapun, termasuk sahabat yang pernah mengkhianati kita. Membenci itu hanya membuat menyimpan duri dalam daging. Dengan membenci, dengan dendam sama orang-orang yang pernah mengkhianati kita, itu membutuhkan energi. Udah, lepas aja semuanya. Fokuskan cinta ini kepada Allah, sehingga tidak ada ruang-ruang untuk membenci siapapun. Ibnu Taimiyah katanya kalau bahagia itu dapat terwujud melalui ibadah dan cinta yang sempurna kepada Allah. Dia menegaskan hati akan menjadi baik, beruntung, merasa nikmat, bahagia, senang, damai dan tenang hanya dengan beribadah kepada Allah. Inilah fitrah kita itu. Ya. Sekarang kita mau lebih membesarkan fitrah itu apa mau mengecil-kecilkan? Kalau kita kecilkan fitrah, kita akan mencari bahagia lewat pintu yang lain. Tapi kalau kita mau membesarkan fitrah itu, kebahagiaan kita sangat tergantung bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Meskipun orang memperoleh kenikmatan dari makhluk, tetap saja ia tidak tenang dan damai, lantaran ia mengalami kemiskinan jati diri kepada Tuhan yang layak disembah, dicintai dan dicari. Kalau mau cari kebahagiaan lewat pintu yang lain, jadinya dikritik sama Allah. Apa kata Allah? Udah lupa dia. Kerja keras banting tulang. Ujung-ujungnya apa kata Allah? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mengumpul-ngumpulkan terus ya. Lupa kalau dia masuk ke dalam. Makanya luar biasa Rasulullah SAW itu katanya, jangan kamu mencintai yang 5 tapi lupa sama yang 5. Coba catat tuh. Apa itu mencintai 5 tapi lupa sama yang 5? Mencintai dunia tapi lupa sama akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai hidup tapi lupa sama mati. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Begitu cinta sama harta tapi lupa sama perhitungan. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah, yuhibbunad dzunub wa yansawna taubah.
keempat. Hah? Kita ulangi. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta dunia lupa akhirat. Yang kedua, yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut. Oh iya, yang kedua, yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut. Cinta hidup tapi lupa mati. Yang ketiga, yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Cinta sekali sama dosa lupa taubat. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Cinta harta tapi lupa hari perhitungan. Itu sifat manusia begitu, amnesia dia. Cinta sama yang satu, lupa sama yang satu. Udah 4 ya. Yang terakhir, yuhibbunal qusur wa yansawna kubur. Mencintai rumah-rumah mereka secara berlebihan tapi lupa sama kuburannya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang sudah lupa pada asal usulnya begitu. Ada orang Medan bilang begini. Ada yang orang Medan itu kan ada marga-marganya. Orang Medan bilang begini. Kehidupan sekarang itu sudah semakin ginting, Mbah. Udah semakin ginting, pandapotan terus manurung, katanya. Jumlah anak miskin sudah pangaribuan, katanya. Mereka menangis marpaung-paung, katanya. Tapi hidup kok selalu sama hidup dengan si Botang, ya. Sampai-sampai kehilangan harahap, katanya. Tapi jangan putus asa, tetap bersabarlah. Begitu katanya. Jadi kehidupan ini sudah semakin ginting, pandapotan terus manurung, katanya. Ya, terakhir. Bilal bin Rabah ternyata, Bu, merasa bahagia dapat mempertahankan keimanannya meskipun dalam kondisi disiksa. Wah, luar biasa dia mempertahankan hanya dengan la ilaha illallah. Kita baru sakit pinggang 1 bulan, seolah-olah kita lah yang paling merana di dunia. Orang disiksa, ditimpa batu yang besar, dia bahagia dengan menyebutkan la ilaha illallah. Kita baru sakit setahun, sembuh dan sehat 59 tahun, tapi seolah-olah kita besar-besarkan masalah kita. Imam Abu Hanifah bahagia meski harus dijebloskan ke penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak diangkat menjadi hakim negara. Kalau sekarang orang mencari-cari dan meminta-minta menjadi hakim negara, sementara dia dicambuk untuk menerima jabatan, dia pun menolak, tapi dia bahagia. Para sahabat Nabi rela meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Waduh, kalau diputarkan film hijrah dari Makkah ke Madinah itu subhanallah. Kira-kira kalau dibandingkan iman mereka dengan iman kita, berapa persen iman kita ya? Kecil sekali rasanya. Mereka bahagia hidup dengan keyakinan dan menjalankan keyakinan. Jadi kuncinya itu keyakinan. Kalau ibu yakin bahwa ibu orang yang paling bahagia, ibu akan merasakan sesuai dengan apa yang ibu yakinkan. Kan begitu, Bu? Tapi kalau ibu menganggap ibu yang paling sengsara, begitulah keadaannya. Karena Allah berdasarkan apa yang sering kita persangkakan. Na'udzubillah. Ternyata orang mau bahagia itu tidak sulit. Yakin saja kita orang yang bahagia. Bahagia saja tanpa syarat. Yakin janji Allah itu lebih pasti. Insya Allah bahagia kita. Amin ya, Bu. Terakhir, orang yang bisa bahagia itu adalah orang yang bisa menghargai sisa umurnya. Bu, berapa tahun lagi sisa umur kita kira-kira? Kalau kita dulu hidup tahu-tahu umur kita sudah 50, itu pun
kadang-kadang nggak terasa. Kira-kira ukuran rata-rata masih ada nggak tambah 50 lagi untuk kita? Nggak ada. Jarang sekarang orang usia 100. Rata-rata sekarang tuh 65. Kalau udah 70 udah hebat sekali lah itu. Kalau yang 50 tahun pun nggak terasa, gimana yang menunggu 10 tahun? Itu lebih cepat lagi. Kan gitu Bu. Jadi kalau mau bahagia itu katanya hargai dong sisa-sisa yang masih diamanahkan Allah kepada kita. Ini kata Rasul. Karena itu kalau mau bahagia, gunakan 5 kesempatan yang ada padamu sebelum datang 5 kesempitan. Kan gitu. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakit, waktu luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Makanya Bu, waktu sehat begini masih kuat ingatan, ditambah itu hafalan Qur'annya. Jangan sholat ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah cuma triokul. Apa itu triokul? Kulhu, kulhu Allah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Triokul, enggak tambah-tambah walaupun sholat sudah 35 tahun. Ya. Karena itu kalau mau bahagia, jauhilah hati yang rusak. Berarti kita itu banyak tidak bahagia orang hatinya rusak. Gimana handphone mau bagus channelnya kalau handphone rusak? Ya, berarti kalau mau bahagia berarti ini harus dibetulkan hatinya. Kata dalam Quran itu di dalam diri kita itu ada hati yang sakit. Kita berlindung, kita bermohon kepada Allah agar hati yang sakit ini disembuhkan oleh Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Saya mau tanya, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Sudah ada sakit, malah ditambahkan bahwa Allah lagi sakit. Kenapa ini? Ini kan karena sudah sakit, dikasih peringatan, sudah ditegur oleh Allah lewat berbagai macam ujian, nggak sadar-sadar juga. Udah nggak sadar-sadar, kata Allah, ya sudah ditambahkan saja penyakit. Dikasih peringatan nggak sadar, dikasih teguran juga lalai, makanya ditambah Allah penyakit-penyakit. Kalau Allah sudah menambah penyakit, itu siapa yang bisa menyembuhkan? Allah yang menambahnya. Oh, kemana kita minta supaya hati ini hilang penyakitnya? Ya, lihat. Makanya ada kata Quran itu sawaun alaihim a'adzartahum amla, sama aja. Dikasih peringatan, dikasih nasihat, enggak juga. Jadi tambah Allah sekalian. Na'udzubillah. Lihat itu. Seperti saya katakan tadi. Mulai dari awal lagi kita terus menerus mungkin ada yang salah komunikasi kita dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin ada yang salah komunikasi kita dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Ya. Ini yang harus terus menerus kita jaga. Berikutnya ada hati yang keras. Dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubuhum ba'da dzalika fahiya hijarah aw ashaddu qaswa." Ya, katanya hati kita mengeras, bahkan lebih keras lagi dari batu. Wah, gimana itu kalau hati sudah keras? Ya. Bahkan dalam Quran itu disebutkan sedangkan batu saja pun itu bisa nanti air mengalir kalau terus-menerus diteteskan. Tapi hati kita itu lebih keras daripada batu. Jadinya kesat, kosat, maksudnya keras. Ya. Na'udzubillah. Ini yang membuat hidup itu sangat melelahkan. Berikutnya ada hati yang menyimpang. Ini yang termasuk yang rusak ini. Fa'amman ladina fi qulubihim zayghum fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Ada hati yang berkarat. Ternyata ada hati yang berkarat, ya. Sekali-sekali tidak demikian sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka menjadi berkarat. Ada hati yang buta.
Sesungguhnya kata Allah, bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Berikutnya ada lagi hati yang sakit. Ada hati yang dikunci lagi. Kalau hati dikunci, kemana kita minta kuncinya itu? Yang mengunci Allah. Apa bisa minta sama manusia? Gak bisa. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Waduh, ini sama saja kayak yang tadi. Sudah dikasih peringatan gak bisa, ya dikunci saja. Sudah payah, sudah bebal, sudah payah kan begitu. Ada hati yang tidak mau memahami lagi, menutup-nutupi. Karena itu kata Al-Quran, walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami campakkan ke neraka jahanam banyak di antara manusia, di mana mereka memiliki hati tapi tidak pernah mau memikirkan. Punya mata tidak dia gunakan untuk sungguh-sungguh melihat, punya telinga tidak mendengar, dan seterusnya. Mereka itu seperti kal-an'am. Mereka seperti hewan, bahkan lebih jelek lagi daripada hewan. Na'udzubillah. Karena itulah banyak harus terus-menerus melakukan muhasabah, banyak melakukan taubat, banyak berzikir, banyak menyesal terhadap yang kita lakukan, agar hati kita yang rusak tadi bisa sembuh dan kita bisa merasakan kelapangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena syarat masuk surga lagi-lagi adalah kebahagiaan. Ibu mau masuk surga, dari sekarang banyak senyum-senyum. Insya Allah ibu masuk surga. Amin. Kalau mau awet muda, banyak berzikir. Ya, pernah saya bilang begini, ada jemaah dan nenek-nenek, dia zikir. Ketika saya bilang zikir dia di masjid, sampai di rumah dia pikir bisa betul-betul tambah muda. Diambilnya cermin, dia bercermin, loh kok tetap tua. Ya enggak langsung tiba-tiba nampak muda, perlu proses, kira-kira begitu. Mau Bu bahagia dan diberi Allah pahala yang mengalir meskipun kita sudah dipanggil Allah? Lakukan 7 hal ini kata Rasulullah. Walaupun kita sudah dipanggil, tapi nilai pahala terus mengalir. 7 hal yang jika dilakukan seorang hamba, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Ajarkan ilmu kepada siapapun yang bisa kita ajarkan. Makanya ibu jangan pernah berhenti menasihati anak, jangan pernah menyerah. Ajarkan. Kalau ibu tetap semangat mengajarkan, walaupun suatu saat nanti sudah dipanggil, si anak akan teringat, oh dulu mama saya pernah menasihati saya seperti ini. Jangan kayak di kampung-kampung itu ada ibu-ibu sudah menyerah dia menasihati anaknya, dia bilang sekarang terserah engkaulah nak, mama ini sudah stres, mau gimana lagi menasihatinya, mau jungkir balik, mau ngapain, udah urusanmu lah, mama gak peduli lagi. Wah ini kan stres ini mamanya ya. Ya boleh begitu. Mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan sungai, kalau gak ada sungai berarti paling tidak ya selokanlah. Orang yang membuat sumur, maksud membuat sumur ini kiasan berbuat sesuatu yang dinikmati orang banyak, kira-kira begitu. Ya, orang yang menanam tanaman hasilnya dinikmati banyak pihak. Orang yang membangun masjid, termasuk membangun sekolah atau tempat umum yang dimanfaatkan terus menerus. Orang yang mewariskan mushaf, dan orang yang meninggalkan anak soleh yang memohon ampunan untuk orang tuanya. Ini pahala yang menarik. Terakhir, kata Imam Ibnu Athaillah, salah seorang sufi yang sangat populer, apa katanya? Cukuplah balasan Allah kepada kamu dengan ketaatan kamu kepadanya. Rupanya kalau kita taat kepada Allah, itu cara Allah membalas. Dengan cara kita taat itu sudah merupakan balasan Allah. Makanya nikmati itu, syukuri bahwa kita itu bisa taat. Itulah balasan Allah yang terbaik. Siapa yang membuat kita taat kalau bukan Allah? Kan begitu.
dia ridho kamu menjadi ahli taat. Ya, kira-kira begitu. Begitu juga katanya, cukuplah bagi orang-orang yang beramal dibalas dengan terbukanya hati mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang janji Allah lebih pasti. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Janji-janji di dunia ini atau janji-janji yang diberikan Allah? Pasti janji Allah lebih pasti. Iya, 5 menit lagi Bu ya. 5 menit. Tolong nanti kalau lebih 5 menit saya diingatkan. 5 menit lagi. Hah? Ya, 15 menit sama tanya jawab nanti. Kiat meraih kebahagiaan hakiki. Yang pertama, catat ini, yakinlah bahwa iman kepada Allah dan amal soleh merupakan inti kehidupan yang paling baik lagi membahagiakan. Ini nomor 1. Yang kedua, kiat meraih kebahagiaan, selalu berzikir bila kita menginginkan ketenangan, keteduhan dan ketentraman. Yang ketiga, percayalah sesungguhnya setiap kesulitan itu selalu dibarengi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Keempat, ambillah pelajaran dari kisah orang-orang yang tertimpa musibah. Ternyata musibah yang mereka alami jauh lebih besar dari yang kita alami. Berikutnya, ridho dengan ketentuan Allah. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketetapan, keputusan dan ketentuan Allah. Ingat gak Bu yang kemarin yang saya sampaikan? Lakukan 3 hal kalau datang ujian. Yang pertama, terima. Aku pantas menerima ini, aku layak ya Allah, aku terima, aku pantas mendapatkan ini, aku ridho dengan ujian ini. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Introspeksi. Introspeksi. Ya Allah, kalau memang ujian yang aku hadapi ini karena kesalahanku, jadikanlah ujian ini sebagai cara Engkau untuk menghapuskan dosa-dosaku ya Allah. Kalau memang ujian ini sebagai cara Engkau untuk menaikkan level keimananku, naikkan ya Allah level keimananku kepada Engkau. Kalau memang ujian ini yang aku hadapi sebagai cara Engkau untuk mengganti dengan yang jauh lebih baik, ganti dengan yang jauh lebih baik lagi ya Allah. Bisa kan Bu? Bisa. Karena semuanya pasti ada diganti Allah, pasti ada kemudahan. Berikutnya, bersyukurlah terhadap segala yang diberi yang ada pada hari ini. Inilah yang terbaik ya Bu. Dengan siapa kita hidup, dengan pasangan yang bagaimana yang sudah kita kumpulkan, inilah yang terbaik. Dan kita berharap inilah yang paling berkah dari yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Inilah harta yang paling pernah berkah kita miliki. Percayalah bahwa apa yang kita miliki jauh lebih baik daripada yang dipunyai oleh kebanyakan orang. Terakhir, sadarilah adanya ujian dimaksudkan untuk menggugah yang bersangkutan agar memanjatkan doa. Kadang-kadang Allah itu menguji supaya kita berdoa. Makanya perlu juga ujian itu supaya kita nggak lupa berdoa. Salah seorang pilot dalam sebuah penerbangan ngerti betul dia ini. Penumpangnya ini supaya berdoa dikasih sedikit warning. Para penumpang, sekarang cuaca kita dalam keadaan buruk. Mari sama-sama kita berdoa. Semuanya cepat-cepat berdoa. Kalau nggak dibilang itu nggak berdoa ya. Jadi wajarlah ujian itu datang supaya kita berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Selesai, saya kembalikan ke moderator. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal yang mau di-sharingkan, silakan. Terima kasih. Silakan, kita ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, so. Ibu-ibu, partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, kita semua tahu setiap religi mempunyai metode yang berbeda cara mendekat kepada Allah. Tapi dari salah satu ustadz besar pernah berkata ke saya bahwa kita orang Muslim sangat beruntung yang beragama Islam, karena hanya satu agama yang langsung kontak kepada Allah, nggak melalui yang lain-lain. Dan saya pernah nongkrong di suatu gereja, cara mereka bersembahyang itu kan melalui musik, melalui lagu. Nah, ada ustaz kita di sini setiap mau memulainya dia pakai lagu seperti ilahi semacam itu. Cuma dengan cara ini menurut saya kesannya seperti kayak mereka gitu loh. Padahal kita kan punya metode tersendiri gitu. Coba tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Iya, saya sangat yakin bahwa kalau ada ustadz mengawalinya dengan semacam lagu seperti itu sebagai apa? Ice breaking saja, sebagai ice breaking, dan itu bukan bagian yang paling penting dalam materi-materi dia selanjutnya. Saya yakin ada hal materi yang jauh lebih penting, lebih urgen yang akan dia sampaikan dibanding lagu yang diawalinya dengan lagu. Saya kira kita harus bisa melihat bahwa lagu yang dia sampaikan itu hanya sekedar introduction saja sebagai cara untuk menarik jamaah. Jadi jangan itu dijadikan hal yang paling utama. Saya kira silakan dengan asal tidak berlebihan. Saya kira kita harus berbaik sangka sama ustadznya yang seperti itu, karena dia toh akan menyampaikan sesuatu yang sangat berharga setelah itu. Saya kira untuk membuat dakwah menarik, saya kira ini kan sebagai pengantar 0,% dari yang akan dia sampaikan lebih besar dari yang seperti itu. Saya kira para sufi dulu-dulu itu bahkan berzikir itu sampai pada level ekstase, bisa sampai melakukan tarian-tarian tertentu. Mereka bisa mendefinisikan tawakal bukan dalam bentuk lisan saja, dalam bentuk definisi kata-kata, tapi tawakal itu dalam bentuk tubuh yang lama-kelamaan begitu menyebut nama Allah, diri mereka pun kecil, akhirnya melayang-layang di tengah atmosfer besarnya kekuasaan Allah, sehingga mereka melakukan tarian-tarian tertentu. Tapi toh ini tetap harus diartikan ini bagian fase-fase tertentu, kan mereka tidak seterusnya menari. Jadi untuk yang begini saya kira kita berbaik sangka saja sama ustaznya, tidak masalah. Kecuali separuh ceramahnya diisi dengan lagu, itu salah. Tapi saya kira hanya sekedar ice breaking saja begitu. Toh nilainya juga ada, kan dia tidak menyanyikan lagu rock ya. Nilai dari lagu itu sebenarnya adalah kan intinya, ya Allah dosaku sangat banyak, aku gak pantas masuk ke surgamu, tapi merasakan nerakamu aku juga gak kuat, ya kan itu isinya. Jadi kita lihat substansi lagu juga tidak salah, bahkan bagus, dan presentasinya juga sangat kecil. Kita anggap saja ini sebagai ice breaking agar tadi jamaah mungkin dari rumah punya pikiran masalah sendiri-sendiri, ketika di bawah lagu begitu lebih terkondisikan untuk siap mendengarkan materi-materi yang lebih penting. Saya kira begitu. Kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Siapa? Ada lagi? Ada? Hah? Ya. Baik Ibu, kita belum melaksanakan sholat isya. Mari sebagai penutup kita
kita bermohon dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita pintakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik alam raya ini beserta segala isinya, ya Allah. Kami berada di dalam takdir Engkau, ya Allah. Kami berada di dalam genggaman-Mu, ya Allah. Kami menyadari betapa masih banyaknya kelalaian yang kami lakukan, ya Allah. Betapa Engkau sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kami, ya Allah. Bertahun-tahun kami menghuni bumi-Mu, ya Allah. Bertahun-tahun kami menghirup udara-Mu, meminum air-Mu. Sementara dosa-dosa kami, kelalaian kami terus naik kepada Engkau, ya Allah. Nikmat-Mu terus Engkau turunkan kepada kami, sementara dosa-dosa kami terus kami lakukan. Betapa malunya kami. Banyak permohonan, banyak doa kami yang akan kami pintakan kepada Engkau, ya Allah. Tetapi malu rasanya karena masih banyaknya dosa yang kami lakukan. Tetapi kami menyadari dan mengetahui, ya Allah, kasih sayang Engkau, rahmat Engkau jauh lebih besar daripada kemurkaan Engkau, ya Allah. Jangan Engkau marah, jangan Engkau murka karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kami. Buanglah berbagai macam penyakit-penyakit hati yang mungkin masih bersarang di dalam diri kami, ya Allah. Engkau yang maha suci pasti akan menerima yang suci. Sucikan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak perhatian dan jasanya kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan usaha orang tua kami, jadikan pengorbanan orang tua kami yang melahirkan dan membesarkan kami hingga seperti ini menjadi penebus dari dosa-dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, ya Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangi alam barzahnya, ya Allah. Masukkan kelak orang tua kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami keluarga yang bertauhid, ya Allah. Anugerahkan kepada kami keluarga yang bertauhid, ya Allah, yang menemukan puncak kebahagiaan saat kami menyembah Engkau, ya Allah. Yang menemukan kebahagiaan saat kami membaca ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Yang menemukan kebahagiaan saat kami berzikir menyebut asma-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang hatinya sedang rusak, perbaikilah hatinya, ya Allah. Jika ada di antara kami hati yang gelap, berilah hidayah dan cahaya di dalam hati kami, ya Allah. Jika di antara hati kami ada yang sakit, sembuhkanlah hati yang sakit ini, ya Allah. Jika di antara kami yang sedang ada, Engkau berikan berbagai macam ujian, berikan kekuatan dan hiburlah kami dengan hidayah dan cahaya Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami putra-putri yang membanggakan hati kami, ya Allah. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang pandai mengangkat tangannya berdoa buat kami orang tuanya, ya Allah. Terutama saat sakaratul maut nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kami bagaimana kami bisa memohon ampun yang benar, beribadah yang paling Kau sukai, agar dosa-dosa yang masih banyak ini bisa hilang dan bersih, ya Allah. Ajarkan kami bagaimana kami bisa mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Terimalah tobat kami, ya Allah. Bersihkan kami, ya Allah. Ajarkan kami agar kami bisa selalu bahagia dengan berzikir menyebut asma-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.